Tuh kan, bener kan? Nih, tolong kasih gue alasan ya, kenapa Mauresmo Hinoke, Ivel ya, Gepens pada nggak dibawa. Banyak yang bilang katanya gara-gara dia itu belum WNI, tapi kenapa diturunkan tuh boleh, kan sama-sama nggak resmi FIFA. Sama-sama bukan turnamen yang, apa ya, kayak AFC gitu loh. Nih, tim U19 yang dibawa Indra Syafri untuk Piala AFF ya. Bentar, muka gue nutupin. Nah, cuma Bojan Slaven doang sama Welber Jardim ya, yang ngebrot sama si siapa namanya nih, si Marcelinus Amaola. Bukan ngebrot, maksudnya keturunan. Oke nggak ada, Ivel nggak ada, Gepens, Dion Marks tuh nggak ada. Apa benar mereka nggak jadi naturalisasi? Apa benar mereka nggak layak untuk main di Indonesia? Tolonglah Indra Sapri, jangan sampai dugaan-dugaan gua yang ngira lu lokal pride tuh bener. Gue yakin lu tuh nggak anti main keturunan, cuma tolonglah. Ini senior kita udah bagus, U16 lu sudah bagus, yang lain tuh udah pada berbenah gitu. Kenapa lu masih gitu-gitu aja, Tolong kasih gua alasan kenapa mereka nggak dibawa ya. Terkait dengan pemilihan pemain yang sudah resmi ya dirilis oleh Coach Indra Syafri untuk dibawa ke Asian Cup atau lebih dikenal dengan sebutan Piala AFF. Ada beberapa nama yang memang dicoret, dan yang mengejutkan adalah ada pemain yang dari luar negeri, pemain diaspora. Ini tentunya mempertegas pernyataan Coach Indra Syafri bahwa dia tidak main-main dengan pemilihan pemain yang akan dia bawa di Piala AFF, teman-teman. Dia bukan hanya melihat bahwa pemain ini bermain di luar negeri atau tidak, tetapi kualitas itu sangat penting bagi dia. Jadi mungkin ini Coach Indra Syafri lebih menjawab tantangan yang diberikan kepada si Bung Towel ya, yang dimana Bung Towel pernah sampaikan bahwa kualitas pemain lokal itu tidak kalah hebat sama pemain-pemain dari luar ya, khususnya pemain-pemain diaspora. Ya, apapun itu kita harus menghargai pilihan dari Coach Indra Syafri terhadap pemain-pemain yang akan dibawa. Dan kita doakan saja semoga di Piala AFF kali ini kita bisa membawa trofi. Ya, walaupun kita ketahui bersama teman-teman bahwa Piala AFF ini tidak masuk di dalam kalender FIFA. Jadi sebenarnya saya melihat ini lebih ke apa ya, mencoba para pemain apakah mereka layak untuk memperkuat timnas Indonesia, teristimewa untuk regenerasi pemain-pemain menuju ke level yang lebih tinggi, yaitu level senior ya. Tambah lagi pemain naturalisasi, tambah lagi pemain ini, tambah lagi nih, bahkan ngirim-ngirim, ini ada pemain yang ini main pemain yang ini ada, ini pemain yang ini ada, pemain yang ini ada, oh, ambil yang ini, ambil yang ini. Nah, banyak banget nih masukan sama kami dari netizen, supporter yang memang mencintai timnas. Ya. Kita terima kasih banget. Saya tuh sering banget dapat yang namanya informasi pemain yang berdarah Indonesia. Sering banget. Bagus ya. Sampai dikatakan, ayo dong, jangan lambat. Gitu ya. Saya rasa teman-teman kan tahu ya, Pak Erik, Pak Ketum kita PSSI dengan timnya kayaknya cepat kalau ngerjakan sesuatu. Memang ya, kan harus kita akui netizen Indonesia yang lama ini tahu pasti kami tuh punya kebiasaan kalau sampai pemainnya belum sampai di Indonesia itu kita nggak pernah bicara loh, nggak pernah ngomong kita. Itu udah kan kebiasaan kita sejak dulu itu. Ya, ini Arya Sinulinga ya, berbicara tentang bagaimana pendapat atau masukan-masukan dari netizen Indonesia soal progres naturalisasi pemain. Memang ketika naturalisasi pemain yang selama ini dilakukan di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir mendapatkan sebuah respon dan hasil yang sangat baik, netizen Indonesia, supporter timnas Indonesia bahkan menginginkan agar PSSI segera mengumumkan atau mencari nama-nama baru, terlebih khusus untuk mengisi kepingan-kepingan yang masih belum terisi ya, khususnya di posisi penyerang.
Itu yang masih kekurangan dari timnas kita, karena melihat bagaimana kualitas dari tim-tim yang menghuni di grup C kualifikasi Piala Dunia itu tentunya sangat berbeda ya dengan tim-tim ketika dihadapi pada ronde sebelumnya. Kita doakan saja semoga kerja senyap yang dilakukan PSSI saat ini bisa membuatkan hasil yang tentunya atau setidaknya ya bisa membuat netizen ataupun supporter timnas Indonesia merasa puas ya. Walaupun sampai saat ini belum ada nama-nama yang sudah resmi ya, baru sekedar isu-isu di mana ada nama yang muncul itu oleh Romeni yang berposisi sebagai striker. 3 timnas yang bisa dilatih Fahri Husaini menggantikan Shin Tae-yong di AFF. 1. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjadi salah satu negara yang bisa dibantu oleh Fahri Husaini agar meningkatkan level dan kualitas sepak bolanya. Fahri Husaini menjadi salah satu kandidat yang layak untuk mengasuh timnas Brunei Darussalam. 2. Timor Leste. Fahri Husaini juga bisa mempertimbangkan menjadi juru taktik timnas Timor Leste setelah resmi mengantongi lisensi AFC Pro. Fahri diyakini bakal membantu Timor Leste mengembangkan sepak bolanya. 3. Indonesia. Timnas Indonesia juga bisa mempertimbangkan Fahri Husaini sebagai pelatih kepala. Apalagi, sebentar lagi akan ada penyelenggaraan Piala AFF 2024 yang berlangsung pada akhir tahun. Agenda ini bentrok dengan beberapa kejuaraan penting lainnya. Fahri Husaini bisa ditunjuk PSSI untuk membentuk skuad menghadapi ajang Piala AFF 2024 ini. Bagaimana pendapat dari teman-teman? Di antara ketiga negara yang disebutkan ada Brunei Darussalam, kemudian Timur Leste dan juga Indonesia. Kira-kira negara mana yang lebih cocok ditangani oleh Fahri Husaini? Karena beliau kan sudah mendapatkan lisensi kepelatihan pro, artinya dia bisa melatih negara-negara luar kali ya, atau seperti apa? Kalau menurut saya sih dia lebih cocoknya ngelatih Brunei Darussalam ya. Kalau Indonesia kayaknya sudah tidak mungkin, karena kalau dia mau menggeser posisinya Coach Shin Tae-yong, kemudian Nova Arianto, Bima Sakti, atau Coach Indra Safri, rasanya agak susah. Tapi kita doakan saja semoga secepat mungkin Fahri Husaini ini bisa segera mendapatkan tim baru ya untuk dilatih agar ilmu yang dia dapati itu tidak sia-sia. Kelasku gila, Fahri Husaini berhasil menyelesaikan AFC Pro Diploma. Jadi buat lo yang pada gak tahu, AFC Pro Diploma tuh kayak apa ya, lisensi kepelatihan tertinggi yang level AFC gitu loh. Apakah ya, pertanyaannya apakah Coach Fahri bisa mengamalkan ilmunya dia? Menurut gua kalau secara teori harusnya ya, lu kan berilmu di AFC tuh harusnya levelnya udah god gitu, udah keren, itu lisensi tertinggi loh. Kalian boleh cari sendiri deh ya. Cuma kan balik lagi ya, yang 1+1 sama dengan 2 gitu, nggak bisa, nggak teori banget gitu loh. Ya gue harap sih, gue masih mencoba positive thinking ya sama Coach Fahri. Gue mencoba berpikir kalau dia itu tidak segerbong sama itulah yang kacamata itulah. Walaupun ya 95% gue percaya dia segerbong, tapi kalau 5% gue masih ada positive thinking gitu loh. Tapi semoga ya, yang terbaik buat timnas apa sih yang enggak. Ya jangan pegang timnasnya, berguru dulu dah sama Shin Tae-yong ya, kayak Nova Arianto gitu ya, pengen gue. Oh iya, satu lagi, jangan keburu pas TC ya Coach. Kenapa sih semua orang pada pesimis kalau Fahri Husaini ini tidak bisa mengelatih sebuah tim ya? Padahal kan secara CV-nya itu dia pernah membawa timnas U16 itu kan meraih juara di Piala AFF ya. Tapi kok semakin ke sini para penggemar sepak bola Indonesia itu kok merasa pesimis. Bahkan ada yang berkomentar di YouTube saya ya. Mereka mengatakan bahwa masih ingat tidak ketika Fahri Husaini itu melatih Persela Lamongan. Persela Lamongan hampir dibawa oleh Fahri Husaini ini ke zona degradasi. Emang bisa kalau dia memegang tim nasional selevel U19 atau U20 ataupun
level senior. Tadi sih yang dikatakan oleh netizen bahwa memang kalau secara teori mungkin dia bisa, tetapi itu kan harus dilihat bagaimana antara teori dengan praktik itu apakah nyambung atau tidak. Tapi saya meyakini bahwa untuk level senior mungkin belum bisa ya bagi Coach Fahri Husni. Karena orang ini saya melihat sangat sombong. Dia menyombongkan atas apa yang dia raih dengan cara merendahkan orang lain. Itu yang saya bilang belum bisa. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, mendadak mencoret sejumlah pemain naturalisasi jelang persiapan Piala AFF U19 2024 yang membuat media Vietnam heran. Piala AFF U19 akan digelar di Surabaya mulai 17 Juli hingga 29 Juli 2024 dengan diikuti oleh 12 tim yang dibagi ke dalam 3 grup. Indra Syafri memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dan harus mengurangi jumlah pemain menjadi 28 sehingga mencoret 5 pemain termasuk 3 pemain naturalisasi. Dari 5 pemain yang dicoret, 3 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Kamara Usman Maket, Cidabin, dan Marcelinus Amaola. Welber Jardim dan Jens Raven tetap dipertahankan. Welber Jardim, bek dengan tinggi 180 cm, bermain untuk Sao Paulo, Brasil. Jens Raven, striker dengan tinggi 189 cm, bermain untuk FC Dordrecht, Belanda. Timnas Indonesia U19 akan memulai laga perdana mereka melawan Filipina pada 17 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya teman-teman, kalau melihat tim-tim yang menghuni grup di Piala AFF U19 ya, yang satu grup sama Indonesia, nampaknya akan sangat mudah bagi Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya ya. Karena infonya di Piala AFF kali ini, tim yang lolos itu adalah juara grup sama runner-up terbaik. Jadi tidak seperti pada event-event sebelumnya di mana yang lolos itu juara grup dan runner-up. Tapi kali ini hampir mirip sama Piala AFF U16 kemarin. Saya yakin bahwa Coach Indra Syafri itu bisa ya membawa Timnas Indonesia terbang lebih tinggi. Tegas, Indra Syafri siap coret Welber Jardim dan Jens Raven jika tak memenuhi standar. Buset. Gini dah ya, gua nggak mau terlalu meremehkan bakat lokal. Gua nggak mau terlalu nanti kayak, ya lah bang, lu kalau misalnya naturalisasi bikin salah nggak apa-apa. Kalau lokal lu ledek-ledekin, lu kata-katain. Gini dah ya, tolong Syafri kasih gua alasan ya. Kasih tahu kita, terutama gue pengen tahu standar lu tuh kayak mana sih sebenarnya standarnya. Seorang semivel yang starter di NAC Breda U21 kalah sama Jin Dan-jun gitu loh. Si Jin Dan-jun ini kan masih di Asiop loh, dia belum main pro loh hitungannya loh, belum punya klub dia. Sedangkan semivel tuh udah jelas gitu loh, tapi nggak lu bawa dengan alasan dia nggak memenuhi standar lu. Dan sekarang lu mengancam-ancam katanya Welber sama Jens bisa aja lu coret kalau nggak memenuhi standar. Standar lu siapa yang akan kakak? Ini standar lu. Standar lu si El Terminator ini ya. Capek buat gue sama Syafri. Capek gue sama si Syafri. Ya apapun keputusan yang diambil oleh Coach Indra Syafri, tentunya kita harus menghargai ya teman-teman, karena dia lebih mengetahui kebutuhan yang ada di dalam tim ya. Bocor, Coach Justin sebut Timnas Indonesia tambah 3 pemain naturalisasi baru. Siapa aja mereka? Ini kita lihat. Dilansir dari suara.com, kata Coach Justin, ada 2 pemain yang sudah dihubungi PSSI dan siap untuk bergabung, yaitu Ole Romeni dan Mes Higler. Mes Higler ini posisinya adalah sebagai back dan main di FC Twente. Sedangkan Ole Romeni main di FC Utrecht dan berposisi sebagai striker. Secara kebutuhan, Indonesia butuh dua-duanya. Dia butuh back yang tangguh dan juga butuh striker yang tajam. Karena lini depan Indonesia saat ini memang menjadi pantauan dari Coach Sintayong karena kebanyakan gol tercipta dari lini belakang. Sisanya di sini Coach Justin nggak menjelaskan lagi siapa lagi yang lain. Jadi yang sudah dihubungi itu yang jelas adalah Ole Romeni, dan Ole Romeni pun udah mengaku kalau sudah dihubungi oleh PSSI. Mes Higler juga sudah, cuman masih abu-abu. Semoga aja Ole Romeni cepet ya.
Kita doakan saja ya biar Indonesia bisa menang di grup C kualifikasi Piala Dunia menghadapi Jepang, Saudi Arab, siapa lagi itu? Bahrain, nggak terlalu dihitung lah, Cina dan Australia. Indonesia menang. Amin, Indonesia menang. Ya, buat Abang Ole Romeni, jika Anda menonton video saya ini, segeralah ya merespon permintaan penggemar sepak bola Indonesia agar Anda segera bergabung bersama Timnas Indonesia ya. Karena kami sangat membutuhkan tenaga Anda. Asli nih orang punya dendam apa ya kira-kira? Niat banget nih coy. Jadi data di Wikipedia tentang Coach Fahri Husaini sempat diubah oleh orang lain menjadi kayak gini coy. Kalian bisa baca sendiri nama Coach Fahri diubah jadi apa di sini. Pengalamannya pernah berkarir di mana aja juga diubah semua. Karir kepelatihannya juga diubah total coy. Meski ini nggak bisa di-save dan akan kembali ke tulisan semula, tapi seenggaknya orang yang bikin ginian niat banget cuy. Ada-ada aja sih. Iya, ini kan akibat dari rasa kesal ya netizen Indonesia terhadap tingkah Coach Fahri Husaini ya, yang dimana saya itu selalu menyebutnya dengan nama Fahri Ngebacot Husaini. Orang-orang ini ketika melihat komentarnya si Towel, nampak terlihat seperti mereka ini satu gerbong. Sehingga ini yang menjadi dasar ya bagi netizen Indonesia untuk mengobrak-abrik data-datanya Fahri Husaini. Bahkan ada nama baru, Fahri Akil Dajjal Husaini. Kejam banget ya netizen Indonesia. Indra Syafri coret 5 pemain keturunan yang dinaturalisasi Timnas Indonesia U19 BPK prioritaskan Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bentuk skuad Timnas U19 Indra Syafri coret 5 pemain. 5 pemain dicoret. Kabar mengejutkan datang dari 5 pemain yang akan dicoret dari Timnas U19 Indonesia untuk membangun skuad guna ASEAN Cup U19 2024. Sebagaimana diketahui, Indra Syafri baru saja mengumumkan 28 pemain sebagai persiapan ajang ASEAN Cup U19 alias Piala AFF U19 2024. Nantinya hanya akan ada 23 pemain yang akan didaftarkan. Itu artinya akan ada 5 pemain yang harus dipulangkan. Dari 28 nama yang dipanggil ada 3 pemain abroad. Ketiganya adalah Jens Raven dari FC Dordrecht, Wolver Jardim yang membela Sao Paulo FC, dan Marcelinus Amaola yang bermain untuk UD Logroñés yang berkompetisi di kasta kelima Liga Spanyol. Menariknya, sebelum menyeleksi menjadi 23 pemain, Indra Syafri sudah mencoret 1 pemain keturunan Guinea, yakni Kamara Ousmane Maiket. Pemain keturunan Guinea dari sang ayah Abu Bakar Maiket Kamara yang juga pernah berkarir di Liga Indonesia, yakni untuk Persiwa Wamena dan Perseru Serui. Tidak diketahui dengan jelas alasan pencoretan sang pemain, namun hal itu dipastikan membuat media Vietnam terkejut mengetahuinya. Total 24/7.vn cukup syok dengan keputusan Indra Syafri yang tiba-tiba mencoret 1 pemain keturunan jelang Piala AFF U19 digelar. Sikap Indra Syafri mempertahankan sebagian besar pemain yang dimainkan di turnamen Toulon di Prancis itu membuat media rival tersebut penasaran dan menerka taktik apa yang sedang dipersiapkan oleh pelatih yang membawa Indonesia kembali merengkuh medali emas SEA Games tersebut. Yang tak kalah mengejutkan, Indra Syafri juga membatalkan uji coba lawan tim PON Jawa Timur pada Jumat 12 Juli. Indra menyebutkan alasan membatalkan uji coba itu disebabkan fokus membenahi tim terutama dari sisi kebugaran. Pemain keturunan yang dinaturalisasi Timnas U19. Pertama, Tim Gibbons. Tim Gibbons merupakan salah satu pemain yang paling menonjol saat turun di Toulon Cup 2024. Mental sebagai fullback kiri, pergerakan pesepak bola 19 tahun ini begitu mempesona. Tim Gibbons baru saja mendapatkan kontrak profesional dari klub Liga 2 Belanda LC Even.
Ia pun tengah menjalani tur pramusim bersama sang klub yang berambisi promosi ke Eredivisie 2025-2026. Jika mampu digembleng dengan baik, bukan tidak mungkin tim Gevens bakal promosi ke timnas U23. Bahkan bisa menjadi pesaing Calvin Verdong dan Sein Patinama di timnas Indonesia senior. Kedua, Dion Mark. Dion Mark yang kini berusia 19 tahun biasa mental sebagai bek tengah. Kehadiran Dion di lini belakang timnas Indonesia U19 begitu menonjol di ajang Kolon Cup 2024 kemarin. Ia rela jatuh bangun demi menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Kegiatan itu dinilai sebagai salah satu alasan pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri merekomendasikan Dion Mark untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Dion Mark sendiri berpotensi menjadi andalan timnas U23 mengingat Rizky Ridho telah melewati batas umur di event yang akan datang. Ketiga, Mauresmo Hinoke. Banyak yang bilang skill Mauresmo Hinoke layaknya bintang timnas Prancis yang baru hengkang ke Real Madrid, Kylian Mbappe. Aksi terbaik Hinoke terlihat saat timnas Indonesia U19 menghadapi timnas Jepang U19 di Toulon Cup kemarin. Meski timnas Indonesia U19 kalah 1-4 di laga tersebut, Hinoke tampil menonjol dengan mengacak-ngacak pertahanan Jepang. Bahkan di laga itu Hinoke mencetak satu-satunya gol skuad Garuda Nusantara. Tidak sedikit yang mengamini Mauresmo Hinoke akan dipanggil Sintang di timnas senior. Layaknya Spanyol, ia mengandalkan Lamine Yamal meski masih berusia sangat muda. Prioritaskan timnas Indonesia, GBK batasi terima event non-olahraga. Ya harusnya seperti itu, jangan konser melulu. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK akan memprioritaskan agenda timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, GBK menjadi bulan-bulanan netizen tanah air lantaran kondisi lapangan yang buruk usai menggelar beberapa konser jelang laga skuad Garuda, yakni di kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu yang lalu. Tak hanya mengundang banyak kritik, akibat kondisi rumput yang buruk juga membuat permainan timnas Indonesia dinilai menurun. Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK Sri Lestari Puji Astuti menegaskan bahwa pihaknya akan membatasi event non-olahraga hingga akhir tahun mendatang. Sebenarnya flashback marwahnya GBK ini sebagai sarana olahraga dan aset milik pemerintah. Dalam proses pengelolaannya, kami utamakan timnas. Dalam hal ini berlatih dan melakukan kegiatan, ucap Sri Lestari Puji Astuti. Di media tersebut, skuad Garuda memang memiliki 2 laga kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan Desember. Sementara pada laga kedua grup C kontra Australia di bulan September, tim Merah Putih berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Di lain sisi, rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat kini sedang dalam proses direvitalisasi. Direktur Umum GBK Hadi Sulistia menjelaskan bahwa perawatan seluruh fasilitas di GBK disiapkan anggaran kisaran 4 hingga 8 miliar rupiah untuk setahun. Rencananya, revitalisasi rumput SUGBK ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2024. Ya, kita sepakat ya teman-teman bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno sebaiknya difokuskan pada event olahraga ya. Karena bagaimanapun juga lapangan itu sangat mempengaruhi cara bermain sepak bola. Kita melihat kemarin ketika timnas kita saat menghadapi Vietnam ya di kualifikasi Piala Dunia, saat itu kita sangat susah ya untuk mengalahkan Vietnam. Itu pun skornya cuma 1-0. Namun ketika timnas kita bermain di kandangnya Vietnam dengan kualitas rumput yang sangat baik, kita mampu menghajar Vietnam dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-0 ya, tanpa balas. Ya, sekarang kita melihat bagaimana rumput di Stadion GBK ini sementara dikerjakan. Semoga saja target yang dijadwalkan di mana pada bulan Oktober itu selesai,
bisa terrealisasi ya, karena kita melihat bagaimana jadwal yang sangat padat yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia sepanjang tahun 2024 ini. Ada Piala AFF, ada kualifikasi Piala Dunia, dan bahkan Piala AFF itu ada berapa level ya. Kemudian ada kualifikasi Piala Asia. Jadi memang sangat dibutuhkan soal kualitas rumput di lapangan. Jangan sampai viral seperti lututnya Tom Haye saat selebrasi ketika dia merayakan gol ke gawangnya Filipina ketika itu. Saat selebrasi seolah-olah ada apa begitu, kakinya lututnya sampai luka. Jangan sampai ini terulang kembali ya. Baik teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.